Bang, kami dari Stambuk 23 ingin bertanya sedikit Tentang seputar ilmu komputer, Bang. Pengalaman abang. Iya, Bang, pengalaman Abang di ilmu komputer. Ya. Menurut Abang, bagaimana perkembangan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau komputasi kuantum dapat mempengaruhi masa depan industri teknologi informasi? Menurut saya AI kan sudah mencakup banyak kegiatan yang ada di dunia ini, termasuk kita para mahasiswa. AI sudah menjadi pembantu tangan kanan kita untuk semua kerjaan kan. Jadi perkembangan AI mungkin kita bilang tahun ini sedikit meningkat, bahkan bisa kita bilang lumayan meledak ya, kita bilang ya, karena dengan adanya AI semua pekerjaan jadi lebih mudah. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana perusahaan teknologi dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak ekologis melalui inovasi teknologi? Mungkin dengan ditambahnya SDM, terutama SDM tingkat sarjana atau mungkin yang belum sarjana di bidang IT, karena IT SDM kita sangat rendah, sehingga untuk perusahaan mungkin bagian development atau mungkin engineering masih kita bilang minimum, sehingga banyak kebocoran data yang terjadi, ya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan teknologi saat ini dalam hal keamanan data, privasi pengguna, dan pertumbuhan berkelanjutan? Yang dialami perusahaan mungkin salah satunya itu tadi, kebocoran data yang mungkin engineering untuk data tersebut masih minimum SDM-nya, sehingga orang yang pintar dalam security engineering itu masih minim dan banyak kebocoran data yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Lanjut. Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembang perangkat lunak dapat memastikan produk mereka dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan berkontribusi pada solusi permasalahan lingkungan? Mungkin lebih ke sering-sering untuk menambah spek atau membuat kualitas perangkat lunak itu menjadi lebih baik. Mungkin yang perangkat lunak sebelumnya mungkin kita bilang speknya masih spek minimum, mungkin bisa ditambah spek atau kualitas untuk perangkat lunak. Pertanyaan terakhir, Bang. Dalam konteks teknologi dan ilmu komputer, bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan kebijakan etika yang kuat dalam pengembangan produk dan layanan mereka? Untuk etika mungkin banyaknya berkomunikasi antar senior dengan junior, saling melakukan meeting atau pembicaraan tentang produk atau project yang diadakan di perusahaan-perusahaan besar, terutama project untuk kerjasama antar perusahaan satu dengan yang lain. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang ya. Siap. Terima kasih, Bang. Mohon izin Bang, dengan nama siapa? Namanya Angga Warjaya. Oke Bang. Di sini Bang ada beberapa pertanyaan tentang teknologi, lingkungan, perusahaan teknologi, pengembangan perangkat lunak, dan etika dalam ilmu komputer. Jadi tentang teknologi itu Bang, menurut Abang, bagaimana sih perkembangan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan? Perkembangannya ya cukup pesat ya. Seperti yang kita tahu itu sekarang apa-apa kayak gak usah mikir lagi udah ada gitu. Kita tinggal mikirin mau buat apa ya, nanti tinggal kayak kecerdasan buatan aja lah, kita masukkan perintah ya udah jadi. Oh, lebih praktis gitu ya Bang? Oke Bang, terima kasih. Yang kedua soal lingkungan itu Bang, menurut Abang bagaimana sih perusahaan teknologi dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui inovasi teknologi Bang? Tergantung apanya ya, perusahaannya. Kalau dia memang mau ke itu ya pasti budgetnya lebih banyak yang dikeluarin daripada perusahaan yang memikirkan untungnya. Jadi nggak semua perusahaan mau kayak gitu. Udah memang digalakkan Eko Komputer kalau nggak salah, cuma nggak tahu lagi perkembangan. Oke Bang, ini dari perusahaan teknologi, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan teknologi saat ini Bang? Dari keamanan datanya, privasi penggunanya, dan lain-lainnya Bang. Nama datanya
tergantung regulasinya aja di mana gitu. Kalau misalnya di suatu negara itu belum jelas ya dia nggak terbebani akan itu gitu. Cuman kalau udah jelas ya dia tinggal ngikutin gitu. Memang lebih ribet kan ya. Cuman ya gitu, tergantung dia berada di mana, mau di sama siapa gitu kan, misalnya ke negara mana gitu. Tentang pengembang perangkat lunak. Menurut Abang, bagaimana pengembang perangkat lunak dapat memastikan produk mereka dirancang dengan prinsip berkelanjutan dan berkontribusi pada solusi permasalahan lingkungan? Jadi intinya dari pengembang Iya. kayak pembuatnya Iya. itu tergantung sih, kenyataannya itu banyak pengembang itu nggak satu perusahaan, jadi dia hanya kayak vendor gitu, jadi nggak bisa memaksakan harus dia pakai ini gitu, berkelanjutan enggak gitu. Habis itu ya kan kalau udah kerjasama pasti mikirin budget juga kan berapa itu sih, jadi nggak bisa terlalu berharap banyak. Yang kelima tentang etika dalam ilmu komputer. Menurut Abang, dalam konteks teknologi dan ilmu komputer, bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan kebijakan etika yang kuat dalam pengembangan produk, Bang? Etikanya gimana? Maksudnya etika yang dari mengatur etika orang-orang pekerjanya atau gimana? Jadi ke iya Bang, mengatur orang-orang yang gitu. Regulasi tadi lah, SOP, etika gitu. Kalau misalnya paling leadernya sih gimana, leadernya tergantung leader sama kondisi. Kalau leadernya baik ya maksudnya orangnya bisa ngatur atau segala macam ya aman gitu. Kalau enggak ya oke dibuat gitu. Oke. Terima kasih Bang atas wawancaranya. Semoga Abang sukses selalu. Oke, siap. Kasih. Si Bang. Selamat Gang. Selamat sore semuanya. Jadi kita mau mewawancarai kakak tingkat kelas tahun 2021 yang bernama Mikael Niko Pasaribu. nama saya Aiman Human Sukma. Saya jadi petanya pada kakak. Jadi pertanyaan pertamanya adalah bagaimana perkembangan teknologi sekarang seperti kecerdasan buatan atau komputasi kuantum dapat mengaruhi masa depan industri teknologi informasi? Tentu saja AI dapat mempengaruhi teknologi informasi, seperti AI dapat membuat pekerjaan lebih optimal dan lebih efisien sehingga dapat membuat pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Dan tentu saja hal ini dapat membuka kesempatan baru, peluang baru untuk pekerjaan baru yang akan ada juga. Oh, baik. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan teknologi dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak ekologis melalui inovasi teknologi? Untuk bagian ekologisnya, sebuah perusahaan itu harusnya menggunakan energi bersih seperti misalnya energi nuklir atau energi yang dapat terbarukan. Kemudian perusahaan juga dapat melakukan daur ulang limbah dan dapat melakukan pendidikan terhadap kesadaran lingkungan terhadap para karyawannya. Baik. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan teknologi saat ini dalam hal keamanan data, privasi pengguna, dan pertumbuhan berkelanjutan? Baik, tantangan utama dalam dalam keamanan data itu misalnya seperti ada pihak-pihak yang ingin mengganggu data yang sudah kita buat. Kemudian dalam privasi pengguna, perusahaan juga harus betul-betul menjaga privasi pengguna dan transparan terhadap data apa saja yang digunakan yang dari pengguna tersebut yang digunakan perusahaan tersebut. Kemudian untuk yang berkelanjutan membuat produk yang konsumsi dayanya enggak. Selanjutnya, bagaimana pengembang perangkat lunak dapat memastikan produk mereka dirancang dengan prinsip
keberlanjutan dan kontribusi pada solusi permasalahan lingkungan. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah membuat desain produk yang lebih ramah lingkungan, kemudian optimisasi performa produk agar tidak menggunakan daya yang begitu besar sehingga mengganggu lingkungan, kemudian pembaruan pada produknya yang lebih efisien. Yang terakhir, dalam konteks teknologi dan ilmu komputer, bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan kebijakan etika yang kuat dalam pengembangan produk dan layanan mereka? Perusahaan itu dapat melakukan seperti penetapan standar etika, kemudian melibatkan beberapa pihak yang harusnya terkait terhadap permasalahan etika tersebut, dan pelatihan etikanya. Selain itu juga perusahaan juga harus tetap melakukan pemantauan terhadap karyawan-karyawannya tentang permasalahan etika ini. Sekian dari pertanyaan kami. Mohon maaf atas penggunaan waktu kakak. Terima kasih atas waktunya bang. Semoga abang cum laude.